Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur kehidupan itu kita masih bisa hadir ke masjid untuk menjalankan ibadah tanda ketaatan kita kepada Allah. Karena ibadah salat itu adalah perintah Allah. Ati Allah, berarti kita mentaati Allah. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat sehat kita masih bisa hadir walaupun sakit-sakit. Hujan itu sebagai ujian bagi kita dan sebagai rahmat. Allahumma shoiban nafi'an. Dia hujan datang tak? Tuh hujanku sebagai alasan untuk tidak datang ke masjid. Tahu gitu. Nyodo ya tuh. Hujan hari tiba je ustaz tuh. Nyodo je tuh. Ndak tiba dah. Sakit hujan ndak tiba ya dah. Ustaz tu. Jadi kita kena teringat janji aqad ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tapi kalau ada telepon pengurus, "Buya awak kini libur dulu ngaji." Waduh, hujan labe. Ndak ada. Ndak tiba mau dah. Tapi kalau ndak ada informasi, tetap insyaallah selagi kita sehat, tidak ada hal-hal yang menentangan, tidak datang. Karena amanah, iza dotil amanah, fantasiru sa'ah. Kalau amanah telah disia-siakan, tunggu saat kehancuran pasti tiba. Apalagi kalau amanah Allah. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, hujan hari yang tiba juga. Kok kaberang Ibu itu balalah. Gitu. Karena sesuai dengan janji. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Biasanya semakin berat tantangan atau nilai itu beda, tidak sama tu doh. Hujan harinya tiba juga, kalam harinya tiba juga, tidak ada orangnya tiba juga, berarti dia ikhlas itu. Ibadah ngaji bukan karena orang, tapi karena Allah. Itu yang perlu. Jadi awak di sini kan istiqomah lah Bapak Ibu. Jangan datang ke rumah ibadah itu karena orang, tapi karena Allah. Ado ndak ada orang, awak kan orang. Datang doh. Segi lai tadangan suruh azan siko, ndak tadangan suruh azan awak azan. Itu caranya. Bapak-bapak kan bisa zan doh. Ibu-ibu tidak lah ya. Zan doh. Kamu mau ustaz kaya mungkin ustaz belum pulang lah, bisa saja kan. Atau dalam perjalanan
waktu masuk azan wa. Ndak harus tunggu dulu ustaz kok hari jam 8 selesai. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat semua itu dalam rangka kita mensyukuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur rahimakumullah yang hadir, Bapak Ibu jamaah hadirin, anak-anak kita yang hadir bersama kita rahimakumullah. Sekarang kita masih diizinkan Allah berada di bulan Muharram atau di tahun-tahun hijrah, dan awal-awalnya sudah masuk pertengahan sekarang, sudah 21 lebih kurang. Namun sebenarnya sudah banyak guru-guru kita, ustadz-ustadz kita berbicara membahas tentang masalah hijrah Muharram. Dari segi keilmuan sudah banyak. Di YouTube banyak, di televisi ada, di radio pun ada, di media-media lainnya ada. Kata-kata hijrah, nah gitu. Sekarang timbul pertanyaan, sudahkah pengetahuan keilmuan itu sudahkah kita amalkan atau yang perlu? Karena nanti ilmu kalau tidak diamalkan itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Saruk itu namanya, tidak ada manfaatnya doh. Jadi ilmu itu untuk diamalkan. Nah, kalau lah tahu masalah hijrah, tentu bagaimana kita mengamalkannya lagi. Apalagi anak muda-muda tu cowok tu hijrah, dia yang bok ini alhamdulillah lah hijrah warna. Tapi ambil jambu kawan ada jo, minuman kawan basembah jo, itu dah hijrah tu dah. Jadi yang hijrah itu harus betul-betul dan benar-benar. Kalau dalam konsepnya kan al-hajaru man hajara ma'anallahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang hijrah itu. Jadi seluruh yang dilarang itu tinggal, pindah kepada yang lebih baik. Nah, kalau hijrah, betul-betul hijrah, yang tahu dengan ilmu hijrah itu, yang kenal dengan hijrah itu, pasti dia datang sholat. Hari hujan itu tidak alasan tu dah. Kalau orang dulu, jauh masjid, awak daki masjidnya. Apalagi kalau di kampung-kampung, kadang-kadang jarak-jarak 1 kilo bagi. 500 meter bagi. Jauh pergi. Kenapa? Memang di situ panggilannya itu panggilan iman. Makanya dalam Al-Quran surah At-Taubah itu, surah 9 ayat 20 itu, sebelum hijrah itu iman dulu. Dasarnya itu iman. Mantapkan itu dulu. Kalau enggak goyah itu. Jadi makanya sangat penting sekali. Jadi kalau benar-benar kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah itu, karena balasan bagi orang hijrah itu besar Bapak Ibu. Bukan balasan sembarangan. Balasannya
la ukaffiranna annahum sayyiatihim. Aku pasti mengampuni, menghapus seluruh sayyiat, kesalahan-kesalahannya. Jadi balasan bagi orang yang hijrah itu, yang memang benar-benar dia hijrah kepada yang lebih baik itu, Allah pasti menghapus seluruh kesalahannya. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan aku pasti akan masukkan ke dalam surga. Nah, itu balasan tertinggi itu. Jadi karena balasannya itu disiapkan oleh Allah begitu besar, tantangannya itu pasti banyak, pasti ada. Nah, gitu. Istiqomah ndak awak dalam hijrah itu. Karena istiqomah itu bare. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, janganlah hanya sekedar diulang setiap tahun pembahasan masalah hijrah, masalah Muharram, tetapi kita tidak mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Rugi ya, Wak. Nah, gitu. Jadi hijrah itu bukan hanya seremonial peringatan tahunan, tapi bagaimana kita tetap istiqomah. Nah, kalau dalam Al-Quran Surat Taubah itu dasarnya iman. Lah kue iman, lah mantap iman baru hijrah. Allazina amanu wahajaru baru hijrah. Orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, iman itu sebenarnya mahal. Ndak bisa ditakar, ndak bisa diukur. Bahkan iman Abu Bakar saja itu lebih mahal, lebih berat daripada langit dan bumi. Ditimbang bumi gua bare masih bare imannya Abu Bakar tuh. Kalau dilihat orang-orang dulu imannya sangat luar biasa. Jadi sahabat orang yang pertama disuruh oleh Rasul mengumandangkan azan. Siapa tuh? Hah? Bilal. Le orang awak hitam. Kalau hitam kok turunan mana? Sadu Allah hitam. Muka hitam, badan hitam, rambut hitam, gigi saya seketik yang putihnya. Sebut kan kalam tu, paniknya tu. Tapi imannya dielo, ditarik, dakik paneh itu dengan onta, dia masih berkata ahad. Dempi pari je batu, ndak dia gih makan do, masih berkata ahad. Apa tu ahad? Satu. Apa yang satu? Itu tauhid itu, kajinya itu Allah. Allah itu satu, ahad, ahad, ahad. Ah begitu kuenya tu. Awak seketik hujan seketiknya letak kuih ke rumah saji. Hujan dari apa yong, Wak? Itu caranya. Kalau mari basenter. Kalau ada panggilan azan, panggilan solat ke masjid, datang. Hujan, panih, segala macam, itu bukan penghalang. Tidak ada penghalang itu. Kalau itu kejadian sebagai penghalang, berarti belum kokoh. Atau jauh-jauh aku salat di rumah, lai salat je tapi di rumah. Samakah salat di rumah dengan di masjid? Tidak. Udah jelas itu, tidak sama. Dipastikan tidak sama. Walaupun berjamaah di rumah, ada ya yang berdalil tuh. Oh kami jamaah di rumah biasanya. Iyo jamaah di rumah juga masjid tidak je sama doh. Karena langkah kaki waktu dihitung. Di rumah kan tak langkah doh. Masjid doh. Satu langkah dihapus kesalahan. Satu langkahnya lagi
diangkat derajat kita. Dan bahkan di dalam hadis yang lain, satu langkah kaki yang awak langkahkan ke masjid, ke majelis ilmu, pai solat ke masjid itu, maka kullu khutwah hasanah, bagaikan dibalas oleh Allah, bagaikan dia ibadah setahun. Ibadahnya apa? Siyamuha wa qiyamuha, puasa setahun, solat malam setahun. Ibu le pernah puasa setahun tak berhenti? Pernah bu? Tak pernah dah. Sama kamu tak pernah dah. Tu cik langkah kemari baru tu. Beruntung awak kini tu. Makanya kalau hujan hari tetap datang. Kalau do ngaji awak siko, do wirid. Oh wirid kan setiap Selasa. Ya begitu ah? Setiap Selasa ya, Ustaz. Datang kemari. Dak jale dah hujan paneh do. Kalam-kalam pai. Karena nilai itu bukan materinya, bukan ustadz buya yang menyampaikannya yang dinilai, tapi langkah kaki awak tu yang dihitung. Itu yang awak tinggalkan, rugi awak tu. Begitu. Orang-orang yang faham dengan itu, dia tidak akan meninggalkan. Dia pasti mengejar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, maka iman itu sangat perlu. Iman itu harus perlu. Kokoh, istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, bagaikan karang di lautan. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Akan datang bisikan-bisikan malaikat-malaikat kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan cami, jangan takwid, jangan ragu, pai selah. Pai ndak yo, pai. Jamaah ndak ya, jamaah nak jamaah. Masjid di rumah masjid. Itu caranya. Dia hujan lebih banyak. Tampuh hujan tu, payung, pakai mantel. Jauh pakai oto, ada oto rumah. Oto itu kan gunanya kan untuk jihad. Jihad itu artinya nanti ada jihad itu wajahadu, bersungguh-sungguh. Jadi jihad itu tidak harus mengangkat senjata loh. Di Indonesia kan negara aman, tidak ada perang loh. Tapi zaman perang ya kayak di Palestina. Awak enggak. Maka jihad di sana adalah bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh awak datang ke rumah masjid itu, sungguh-sungguh apa yang mengaji itu, sungguh-sungguh apa yang solat tu. Bi amwalihim wa anfusihim, artinya tu. Bi amwal harato. Payung harato. Ale mantel. Na jonda, na joto. Indah ada istilahnya untuk ndak ke rumah masjid. Itu caranya. Anfusihim, diri. Lihat dalam Al-Quran surah Taubah itu, jelas uraiannya di sana, ayat 20. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu ternyata iman tersebut adalah menjadi ukuran standarisasi suksesnya seseorang hamba itu adalah iman. Makanya mari kita jaga iman kita, iman anak cucu awak, generasi-generasi awak. Jangan sampai iman mereka itu tergadaikan. Bahas supaya iman itu kokoh, iman itu tetap istiqomah, maka diisi dengan ilmu. Iman dengan ilmu, waduh, masya Allah, sangat luar biasa. Saya lihat dalam Al-Quran itu, yarfa'illahu alladhina amanu, itu iman tuh. Yarfa', Allah mengangkat harkat darjat orang yang beriman di antara kamu, kata Allah. Wa utul ilma, ilmu, dan orang-orang yang berilmu. Wis, luar biasa. Makanya suruh anak-anak sekolah
Jangan sampai tidak sekolahnya, jangan sampai tidak tahu, suruh mengaji. Nah, ini bukan hanya sekolah. Apalagi kalau sekolah zaman kini kok banyak sekolah di umum, berarti kurang agamanya tuh. Kalau di umum paling-paling agama 3 jam berah. Antum di mana? STM? Hah? MTS? Banyak agamanya itu. SMP mana? SMP? SMA? Hah? MTS juga? Oh, di MTS. MTS juga? Oh iya, MTS banyak tuh agamanya tuh. Kalau di umum, di SMP, di SD, SMA, SMK, paling 3 jam. 3 jam yuk. Bu ya? Kak ya? 2 jam, Masya Allah. Kurikulum 3 oleh 3 jam tak salah tuh. 2 jam juga. 2 jam. Bara seminggu kan? Sepekan. Seminggu 2 jam. Bila nak awak berilmu? Diari aziko, manangi ziko. Dianya ziko, kalau agak luik lo. Kaja kamari de guru, situ lah ribuik lo. Ambil kau bunyi siang le, teng 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 teng. Kalau main pulang, habis. Bila nak awak berilmu? Dipastikan. Tambah di luar, makanya gunanya wirid tu mengaji. Suruh ke surau. Syukur-syukur anak yang bapak ibu, cucu-cucu awak, lai sekolahnya di MTS, sekolah agama, lai sekolah di pondok pesantren. Syukur alhamdulillah. Makanya saya tidak bangga nyolkalan anak saya di umum, tidak bangga saya itu. Saya senang di agama. Bangga kita di agama. Karena itu nangka di awak. Mati awak besok, meninggal awak besok, inyo ka mabean. Inyo ka masolatkan, inyo ka mandian, inyo ka mandoan. Iko meninggal orang gaiknya dapat dia nya mandian do. Pak Ustaz, Buya, tolong cik. Atuh mama lah meninggal, tolong selenggarakan secara syar'i. Ya Allah. Ada cali anak-anak yang berilmu sedonya secara dunia. Bangkai sedonya, tapi tidak pandai yang mandian orang gaik. Penting bagi kita. Jadi ilmu itu buktinya. Kalau berilmu, beriman, yarfa, Allah angkat. Jangan sampai anak awak tidak berilmu, secara otomatis dia akan terangkat. Apalagi ilmu itu sangat luar biasa. Tak kala para nabi dan rasul wafat, Bapak Ibu hadirin, beliau tidak meninggalkan dinar dan dirham, walakin akan tetapi ditinggalkan ilmu. Ilmunya para orang-orang alim. Maka ilmu sangat penting sekali. Jadi kalau satu dia alim, kalau banyak dia ulama. Makanya ada majelis ulama. Majelis itu adalah tempat ulama, orang-orang berilmu. Jadi tidak harus kita, awak sekolah di umum, awak kuliah di umum, minder pula dengan ilmu agama. Jangan. Banyak kok yang hafiz Quran orang-orang umum. Banyak anak mahasiswa yang belajar hafalan-hafalan Al-Quran itu, tapi dia dari umum. Kemarin itu di tempat kita, dokter di Unan, belajar tahfiz di tempat kita, daurah. Jangan gengsi pula, karena kita belajar agama. Al-Quran itu membuat siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Itu sudah dijamin itu. Siapa saja, apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Contoh, kulit kambing, kulit jawih, le tahu bu? Lai. Kalau lapisan dari jawih dari kambing tu kalau menjadi bangkai itu, najis itu.
Jadi bangkai dia itu. Tapi setelah dibersihkan, dirapikan, dijemur, dirawat baik-baik, diolah, kemudian dilengketkan dengan Al-Quran. Apa sudah itu? Dicium oleh manusia. Batu dituliskan ayat Al-Quran menjadi mulia. Kertas dituliskan ayat Al-Quran, atau termasuk apa saja, kayu dituliskan ayat Al-Quran menjadi mulia dia. Dinding menjadi terhormat dia. Bahkan tasera sesekarate doa tak tulis ayat Al-Quran dalamnya, le boleh dipijak, dimuliakan, diambil. Apalagi manusia. Nah, makanya hebat. Jadi oleh sebab itu, mari kita bagaimana tetap mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Itu ilmu. Jadi iman dan ilmu sangat luar biasa, menentukan nanti kondisi dan situasi seseorang tersebut, baik dalam pandangan manusia, apalagi dalam pandangan-pandangan makhluk yang lainnya. Makanya orang yang paling mulia di atas dunia kata Rasul, khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'an. Itu ilmu, orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kado-ado awak bapak ibu, anak, cucu, ada cucu ibu, anak-anak ibu yang belum pandai Al-Quran, awak muajan setidaknya Al-Fatihah tu. Al-Fatihah tu awak muajan tu. Paham kau itu? Karena Al-Fatihah tu nanti akan dibacanya 7 kali sehari semalam, 5 waktu solat. Baji? Kalau awak yang muajan, itu menjadi ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau pembantu yang muajan, ya pembantu itu dapat pahala. Kalau guru yang muajan, guru yang dapat pahala. Maka setidaknya Al-Fatihah itu awak yang muajan. Anak awak nak ketik-ketik tu, mau barah tu, yang pandai-pandai mengecek tu, barah tu 5 tahun. 5 tahun lah pandai ngecek nak. 3 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Awak majan, bismillah. Ikut deh, bismillah. Gitu, alif, ba, ta. Ajannya. Oh, pakai motor, di atas motor. Kepai sekolah, kepai TK-nya. Kepai sekolah. Bismillahi, majraha, wa mursaha. Awak majan. Allahumma barik lana fima razaqtana fima razaqtana. Ajan awak. Awak sejarak parameter mana dari sekolah doa. Itu ada 10 doa sampai tiba sekolah. Doa naik kendaraan, doa kendaraan tua, doa turun rumah. Banyak yang bisa. Itu penting. Jadi ternyata iman itu adalah sangat dasar sekali. Kalau imanlah kuat, insyaAllah Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dia akan kokoh. Bangunan itu akan kokoh. Kalau imanlah mantap, dia dipastikan tidak akan meninggalkan sholat, dipastikan dia akan menjadi orang baik kalau imannya mantap. Makanya Luqman itu sebelum mengajarkan yang lain kepada anak-anaknya, itu tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar. Itu tauhid, iman. Jangan disekutukan Allah. Bertanya sia Allah tu ya, mama sia Allah tu, Rabbi wa Rabbukum. Tu jawabannya. Allah itu Tuhan aku, Tuhan ayah, Tuhan mama, dan juga Tuhan kamu. Siti Masyidah dulu kan ditanya sama si Fir'aun kan kayak gitu.
Mas Sita, siapa Tuhanmu? Rabbi wa rabbukum. Allah itu Tuhan aku dan juga Tuhan kamu. Nah, gitu Firaun. Nah, gitu. Jadi penting iman kokoh, mantap kan? Yes, kini gua kan kacau dunia, gua kan iman tuh ndak duduk. Jadi iman tuh bukan hanya di masjid. Masjid datang buang salat, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tibori kan tu aja korupsi lo lihat. Tanda tangan palsu lo. Tibori mau ke rumahnya nyonya sampahnya sapuan ke rumah orang. Tetangga ndak elok je nyodo. Ah tu ndak batu tu do. Iman tu bukan hanya di masjid, di mana-mana ada iman. Taat selalu kepada Allah. Makanya Rasul menyampaikan ittaqillaha haitsu ma kunta. Taatlah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah. Itu iman doh. Di mana saja engkau berada. Jadi di mana saja awak berada, iman tetap nomor satu. Tadangah soro azan tinggal sadamu aja jadi dosen awak baranti, ndak baranti saya do, baranti istirahat dulu solat. Nyulai je baranti. Baik soro azan lah tadangah awak baranti dulu, awak jawab azan dulu. Tapi nyuruh di situ. Ah tu ndak betul lo tu do. Oh menangguang, ndak ada istilah menangguang do. Masuk waktu as-salatu ala waktiha. Tidak ada situ dia. Biasanya di jam-jam salat tertulis tu. Salat itu waktunya sudah ditentukan. Lebih baik di awal waktu salat itu. Jadi mengulur-ulur waktu itu tidak boleh dalam salat, dalam ibadah. Tetapi dalam ibadah tidak boleh terburu-buru. Ah, tunya tu. Ini harus ada ilmunya. Mengulur-ulur waktu dalam ibadah tidak boleh. Tetapi dalam ibadah jangan terburu-buru. Kadang-kadang solat itu bentuk coto ayam saja. Coto ayam tahu apa sih? Bahasa kampung apa coto ayam? Nah, itu dalam hadis namanya pencuri solat, tidak pakai tumak nina. Nah, di sini tidak, tadi kita kan ada jedahnya sebelum solat maghrib ada solat sunnah. Boleh. Pernah dilakukan Rasul? Pernah. Solat apa namanya? Solat sunnah rawatib. Rawatib apa? Nah, ini kajinya ke situ tuh. Ghairu muaqqad. Ini udah bagus ini. Jadi, tidak perlu terkaja-kaja dalam solat tuh. Mengulur-ulur waktu itu tidak boleh. Waktu lah masuk, awak duduk ya baru. Awak cari tokarih ya baru. Nah, tidak boleh. Masuk waktu azan. Nah, itu ilmu. Iman. Nah, jadi kalau seandainya kita apapun bahasa azan itu sangat luar biasa itu. Itu kalimat tauhid Bapak Ibu. Jangan main-main itu azan tuh. Karena ada juga orang-orang manusia-manusia yang durhaka yang menyatakan suruh azan itu sama dengan panggilan waw apalah bahasanya itu. Gonggongan apalah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan tauhid itu. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Jadi tidak ada yang gadang selain daripada Allah. Baru masuk tauhid, syahadat, dua kalimah, asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Aku mengimani, mengakui tiada Tuhan selain Allah. Itu kalimat tauhid sedonya tuh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Dianalisa azan itu sangat luar biasa itu. Hayya 'alas shalah. Apa artinya itu, Bu?
Mari menuju salat. Salat. Hayya 'alal falah. Apa tuh? Mari menuju, mari cari kemenangan. Siapa yang ingin menang, salat. Orang yang menang pasti salat. Analisa itu. Jadi manusia-manusia yang tidak punya akal itu yang menyampaikan kalau ada kalimat-kalimat tauhid itu tidak benar, sama dengan gonggongan makhluk yang lainnya. Hati-hati kita itu. Itu iman, takarannya itu iman. Sedang Abu Lahab saja, Abu Jahal saja tidak berani mengecian kayak gitu tuh. Tidak ada dalam sejarah Abu Lahab, Abu Jahal menyatakan suara azan itu sama dengan suara malih apa menyebutnya. Mudia tu, Abu Jahal tu, jahil itu, Abu Lahab itu. Nah, jadi sebab itu hadirin kaum muslimin, iman ternyata menjadi ukuran standar kita nanti selamat di akhirat. Iman sampai nanti dalam riwayat malaikat, malaikat periksa seluruh penduduk neraka tu. Kalau ada imannya sebesar ini ya, sekadang cik kuku gua, dia bahasa kampung cik kuku nama tu. Sekadang cik kuku gua imannya tu angkat kaluannya tu dari neraka tu. Iman itu. Jadi iman tu tidak bisa tidak ada haragunya tu, mahal, tidak ada takarannya tu. Lebih baik kita mati dalam keadaan beriman daripada kita hidup bercermin bangkai. Itu kalau di Minang kan itu dah. Kalau meninggal dalam keadaan beriman, selesai sudah, surga. Kalau hidup bercermin bangkai, tidak ada cialah itu, busuk saudara ya. Kehidupan busuk, anak dilakukan busuk. Busuk muka situ tu bahasa kinayah Bapak Ibu. Nah gitu. Tidak ada nan elok. Nah gitu. Kinayah tu bahasa sendirian. Ada yang bertanya Bapak Ibu boleh. Jadi mari kita jaga iman kita. Diri kita, anak turunan kita. Mudia saja tantangan, rintangan yang ada, yang panggilan solat jangan sampai tidak kita lakukan. Wanti-wanti kita sampaikan seperti itu. Karena di sini adalah jamaah tetap kita dari tahun barah mau disiku tu, sajak dari musola itu dulu, ambo masih tak kena, masih buat tok terpal dulu baru. Nah kini alhamdulillah lah megah, lah mewah, lah bagus. Tapi masjid kau dibangun untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Nah, jadi jangan sampai ditinggal. Rugi sangat awak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya selagi diamanahkan, insyaallah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan dan menunaikan, memberikan yang terbaik. Tugas awak mencerahkan umat. Siang malam, pagi sore, dima-dima, ndak jalih dawak nempokok panggilan-panggilan agama itu kita lakukan. Nyampang awak jatuh di jalan, meninggal di jalan, insyaallah syahid fi sabilillah. Dan sambil Bapak Ibu boleh. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari kita istiqomah selalu menjalankan ibadah, panggilan-panggilan ke masjid. Karena ibadah di masjid ini adalah ibadah yang terhebat, tinggi nilainya, nyaman ibadah kita di sini. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah diberikan keistiqomahan hati dan selalu diberikan kelapangan dalam menjalankan ketaatan dalam kesehatan. Al-haqqu min rabbikum alafu minkum. Karena awal bulan mohon maaf tersinggung mereka naik talantong mereka turun di bulan penuh hijrah ini. Mari kita pindah kepada yang lebih baik di atas ridha Allah Subhanahu wa taala.
Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu